tapi katanya Mas Dino, idenya adalah ya dalam satu hari itu kita punya experience berbeda, jadi kan kita harus mulai latihan fisiknya, semuanya endurance-nya juga, jadi kita harus jaga. Kalau tiap hari kan kita udah biasa ya. Selalu Kalau kita hasil kadang-kadang di Jumat main di mana, Sabtu main di Bali, Minggunya kita di Surabaya, kan seperti itu ya. Tapi kalau sehari 2 kali itu biasanya experience-nya berbeda. Ini juga dengan ada lagu yang sama, lagu yang berbeda, dress code yang berbeda, dengan lighting juga yang berbeda. Dengan konsep-konsep multimedia yang berbeda, jadi cukup menarik seperti apa hasilnya nanti. Karena kita juga baru tahu nanti sebenarnya. Ya kita sih berupaya untuk tetap olahraga, pasti ya tiap hari ada olahraga, tidur yang cukup, mengatur kegiatan walaupun kita juga tetap ada show-show keluar kota, kita harus kasih space untuk istirahat, jadi untuk bisa terjaga. Moga-moga sih bisa terjaga dengan baik ya semuanya, dan yang sekarang tuh dalam kondisi pandemi ini kan tetap aja kita harus selalu berdoa bahwa jangan sampai tiba-tiba naik lagi tingkat banyak yang kena COVID-nya, tapi semakin membaik, makin meredam itu kita selalu berdoa seperti itu. Tasnya berapa sih? Kayaknya sekitar 5.000-an ya. 5.000-an. Jadi 2 kali 5.000 ya? Sekitar segitu. Kita belum tahu sih sejujurnya. Jadi berapa jumlahnya, tapi yang estimasinya kurang lebih seperti itu. Kalau dicek aja. Maknanya 36 tahun dalam arti ini kan sebuah konser yang selalu dengan inovasi ya. Sama Mas Dino sudah jadi bestie lah. Iya betul. Nah, itu seperti apa sih Mas 36 tahun ini? Ya 36 tahun itu apa namanya ya, untuk kita seperti memaknai jumlah kahitna yang 9 orang, 3 tambah 6, 9. 36 itu menjadi sebuah titik di mana kita udah berputar berulang-ulang dengan putaran 6 tahun yang berulang-ulang gitu, dan 6 kali 6 tahun 36 ya. Jadi di situ setiap 6 tahun tuh ada fase di mana kita ada punya album yang berbeda, ada zaman yang bergeser, tetapi musik kahitna alhamdulillah bisa diterima di semua masa itu tanpa ada gap generasi. Kan biasanya kalau kita mendengarkan musik apa, inget tahun 80-an banget ya, tahun 90-an. Tapi kalau kahitna ya tahun 90-an bawain lagu cantik, anak-anak sekarang bawain lagu cantik gimana aja kayaknya nggak ada bedanya deh, semangatnya sama. Dan bahasanya kami dengan bahasa anak sekarang dalam bahasa yang menyampaikan ada dia tahu kah, mantan terindah kah, atau ya lagu-lagu kahitna itu bahasanya kami punya keberuntungan di saat itu diucapkan hal yang sama, di saat ini dimaknai dengan cara yang sama. Kan kadang-kadang ada yang bahasa musik tertentu atau saya membuat sesuatu bahasanya tahun 80 banget ya, 90 banget. Tapi kalau kahitna ngomong ada dia tahu sama sekali ada yang ngomong manggil cantik, semuanya manggil cantik juga sama. Jadi itu kebetulan yang menentukan kami. Bukan karena kami hebat ya, kebetulan aja sebenarnya. Per sesi sekitar 21-22 lagu deh per sesinya. Jadi kalau penontonnya minta tambah, cuma waktunya udah habis, kadang kan sudah ada show kedua kan, kita harus Encore gitu ya? Iya, encore-nya ya. ada sisi cerianya, ada sisi bahagianya, ada sisi sedihnya, ada sisi ditinggal pacar, ada ditinggal menikah, ada. Sama-sama. Ada di kan lagu-lagunya kan ada yang maknanya agak mirip. Jadi dibagi dua, di sebelah sana, di sebelah sini. Jadi diatur secara emosinya ada yang berbeda, tapi tetap ada memaknai dengan cara yang sama gitu. Kalau secara konsep sendiri apa sih pertimbangannya? Kan tadi Ya, sebenarnya kita senangnya kalau misalnya secara berkumpulnya kan lebih mudah di satu hari. Tim orkestranya juga tidak harus 2 hari. Juga dengan tim multimedia, tim kreatif. Jadi dalam 1 hari ini kita capek, tapi capek sama-sama bareng semua. Kalau 2 hari kan besoknya lagi kita harus bangun semangat lagi dari awal lagi. Kalau dalam 1 hari 2 itu mungkin ada yang berbeda lah. Hasilnya seperti apa? Ya kita lihat nanti ya. Tapi tadi bilang kita tetap olahraga, tapi tidur cukup itu penting juga. Makan makanan yang sehat, dan yang pasti sih kita efisiensi tenaga ya, karena ada beberapa lagu baik di season 1, season 2 tuh yang kita pakai Korea yang cukup atraktif ya. Cukup atraktif, jadi kita simpen tenaga karena masih ada Pasti capek. sesi malamnya. Kecuali pianis kali ya. Kalau pianis kan duduk ya. Anti goreng-goreng, anti pedas-pedas gitu nggak sih Mas Carlo juga? Masing-masing berbeda ya. Kalau saya itu nggak boleh es, saya nggak boleh minum dingin. Mungkin Mario nggak boleh minum pedas, atau Eddie nggak boleh makan goreng-gorengan kayak gitu. Ini jaga keadilannya gimana nih Mas? Kan kalau part pertama pasti masih seger, masih oke. Kan ada istirahat kan. Tapi kalau menurut
kan kami juga suka main tuh ya di festival 1 ke festival 2 di hari yang sama. Biasanya sih semangatnya sama aja sih, karena begitu ketemu sama soulmate Kahitna dalam kondisi apa itu pasti ke-trigger untuk semangat yang berbeda, jadi pasti sama-sama menyenangkan gitu. Jadi ya itulah yang sebenarnya punya peran penting adalah soulmate-nya, karena Kahitna itu main untuk soulmate dan semangatnya soulmate itu tertangkap sama kita dan energi itu dapat banget. Jadi kalau aku main piano atau teman-teman yang nyanyi, begitu soulmate-nya ceria terus bahagia menyanyikannya dengan berbinar-binar, itu membawa semangat ke kita pasti sama, dan itu terasa. Dan yang saya rasakan selama show sama Kahitna itu yang membedakan, aku kan juga punya banyak grup tuh, ada UVN, Monola, punya Openam, Produksi, Apis ABC, ada The Groove, ada apa. Nah Kahitna tuh cuma satu yang aku rasakan di Kahitna yang berbeda. Mereka tidak ada jarak dengan fansnya Kahitna itu, dan kayaknya dengan fans itu seperti ngobrol aja, main. Coba deh perhatikan kalau show-nya Kahitna, nggak seperti bintang dan penonton gitu, tapi kita teman-teman bertemu bareng-bareng terus seperti berbagi, menceritakan dan bisa memaknai gue perasaan gue ini, dan itu bisa dimaknai oleh lagu Kahitna dengan juga para audiens yang soulmate-nya. Jadi aku rasa sih itulah salah satu yang membuat momen 36 tahun tidak pernah ada jarak antara Kahitna dengan soulmate-nya. Alhamdulillah enggak ya, jadi waktu pandemi itu juga Kahitna banyak ada show-show hybrid gitu kan, main di YouTube, itu juga ada. Terus juga kalau saya pribadi kan kebetulan sama teman-teman Kahitna juga banyak membantu di proses-proses produksi karya-karya saya, baik buat Arsi, buat Tiara, buat Deodra, buat Siva, buat tempat. Jadi Kahitna itu membawa terus semangat itu ke generasi berikutnya, dan kita saling bahu-membahu di belakang, walaupun itu bukan proyeknya Kahitna, tapi sebenarnya orang Kahitna banyak yang membantu di belakang itu. EP-nya Kahitna, lagu-lagu terbaru Kahitna setelah konser ini. Ya itu dulu ya. Pas kemarin kan lagi pandemi ya, kita pernah mengalami ya, saya pulang dari Bali, hampir semuanya kena. Iya, jadi waktu itu Kahitna hanya 4 orang. Dari 9 orang hanya tinggal 4. 7 orang, Jadi 6 orang tinggal 4 orang ya. Jadi 5-nya itu additional player, tapi tetap Kahitna yang main. Jadi apapun itu ya karena kita kebersamaan, saudaraan, show must go on. Jadi ya tetap Kahitna main juga. Ada mengalami hal seperti itu, dan moga-moga sekarang membaik ya. Kami sangat bahagia kalau baik para soulmate ya, seluruh masyarakat Indonesia ini kembali sehat, bisa mencari nafkah dengan lebih baik. Itu tentu juga membaik, jadi mereda semua pandeminya. Jadi kita senang sekali kalau bisa mendapatkan hal itu. Yang paling penting kan kesehatan lebih penting dari semuanya. Kita bahagia ya, Andri bisa kembali lagi dan bisa berkumpul lagi. Untuk kami segala kekurangan kelebihan teman-teman itu menjadi sebuah bagian, dan saya tahu bahwa ada kesalahan, bahwa ada kesalahannya ini. Oke, makanya nggak boleh misalnya beli obat-obat tanpa surat dokter gitu. Tapi tentu semua pasti punya hal seperti itu, dan salah bentuk kedekatan keluarga adalah seperti itu. Dan sekarang Andri udah bisa berkumpul lama lagi, alhamdulillah banget, dan ini menjadi pelajaran penting. Kami saling mendukung, saling mendoakan, tapi kami tidak pernah lupa untuk saling mengingatkan. Sebenarnya memang dia lucu dari dulu juga begitu, cuma karena dia dalam kesendirian kadang-kadang ya itu yang pas lagi nggak bareng-bareng, nggak ada nyalain aku kurang ini, dia langsung beli aja tanpa resep dokter. Itu yang kurang tepatnya. Jadi itu kita ingatkan ke depan, jangan sampai ada. Setiap keluarga tentu nggak ada yang semuanya sempurna, ada kekurangannya, ada yang lagi sakit, ada yang lagi sedih. Nah kita harus saling merangkul. Itulah fungsinya keluarga, dan kita punya kekuatan obat. Tapi membeli obat nggak pakai resep dokter, itu yang harusnya obatnya harus dari dokter. Jadi kalaupun itu juga semuanya harus dirangkul, karena setiap orang kan tidak lepas dari kekurangan masing-masing. Kalau kami memilih untuk selalu memperbaiki, dan ini kenyataan kami di keluarga kami. Kadang ada yang punya kekurangan apa, tapi kami harus merangkulnya, dan kami bahagia sekarang Andi bisa bergabung lagi dan bisa main bareng lagi. Dari dulu udah gitu, udah saling mendoakan, bahwa kadang-kadang ada yang kepleset, ada yang jatuh, itu kan biasa. Jadi yang paling penting justru bukan kekuatan bagaimana ketika kita sedang semuanya mudah, tapi lagi ada kesulitan, kita saling merangkul, saling menolong, saling membantu. Itulah kekuatan sebuah cinta sebenarnya itu. Semoga ini menginspirasi semuanya. Kalau ada di keluarga ada anak yang nakal, dan apa bukan jadi harus dijauhi, tapi harus dirangkul dengan kedekatan dan lebih mendekat diri pada Allah. Berarti diartikan sebagai ujian juga ya, pastinya, proses 36 tahun ini. Dan kalau kayak gitu kan setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan kami senang dengan hikmah dan keberkahan dan kebaikan itu. Kalau nggak, kami nggak tahu seperti mana yang lebih baik seperti apa, yang kurang seperti apa. Yang jelas
ini menjadi hal yang menjadi cerita yang baik juga buat kita bahwa depan oh ini nggak belum ini ya anak ini saling menyayangi, saling menghormati, dan itu ditunjukkan bahwa Kahitna ketika ada itu nggak ada tuh yang mendepak, malah saling menguatkan satu sama lain.